Pita, lo nggak perlu nunjukin kalau lo marah. Nah, gue bisa lihat lo marah dari raut wajah lo yang makin lama makin kelihatan gahar. Dan juga gue bisa lihat dari tagihan kantor yang lo remes-remes makin keras. Oke Fit, gue tahu lo marah sama gue karena belakangan ini tagihan kantor makin lama makin bengkak. Bisnis juga makin sepi. Gue juga tahu kalau kuku tangan lo itu kalau kena muka gue rasanya sakit banget. Ya. Permisi. Apa benar ini kantor detektif cinta? Ya, tapi sebentar ya. Nanti dipanggil. Sebentar aja. Sebentar. Maaf. Silakan masuk. Duduk. Ada yang bisa kami bantu? Nama saya Nia. Saya bekerja di sebuah bank. Sudah setahun lebih saya di back office dan kadang-kadang melayani nasabah prioritas yang butuh bantuan. Sudah 6 bulan ini, saya diikuti oleh seseorang. Setiap malam, setiap saya pulang kerja, itu buat saya merasa terancam. Ya awalnya saya coba untuk tetap tenang. Tapi kemudian mulai bermunculan kiriman kado, bunga, sama surat. Tapi anehnya, stalker ini kirim surat setiap kali saya ada masalah. Stalker ini pertama kali kirim surat sewaktu saya putus sama pacar saya juga. Saya bingung. Stalker ini tahu banyak tentang masalah pribadi saya dan sampai-sampai dia juga tahu kalau keluarga saya di Klaten itu lagi kena masalah. Menarik. Ini barang-barang yang stalker tinggalin di kosan saya. Oke. Saya ingin tahu ya, apa Nia sering curhat melalui sosial media? Kalau stalker itu sudah bisa masuk ke dalam kos-kosan Nia, berarti dia sudah bisa ditindak pidana. Nia sudah coba lapor ke polisi? Enggak pernah coba dan jangan dilaporin. Hah? Justru saya pingin kalian cari tahu siapa stalker ini supaya saya bisa nyatain perasaan saya. Maksudnya? Saya jatuh cinta sama stalker ini. Minta waktu sebentar ya. Bentar. Ini bagus banget. Gua mau kasus ini diambil. Penting. Ini bagus banget. Tapi kan aneh. Kalau cewek malah suka sama yang buntutin tuh aneh. Justru bagus. Ini unik. Saya nggak pernah tahu berapa tarif sewa detektif. Tapi ini yang saya punya. Saya cuma punya 4 juta. Ini kasus yang ribet banget deh, susah. Mendingan kita cari kasus yang baik-baik aja lah, yang ada duitnya. Kalau gini, siapa yang bisa ngasih makan kantor? Ya kan? Kita yang pusing juga ntar. Tolong saya Mbak, Mas. Ini gaji saya bulan ini, semuanya. Ya kalau bisa saya kasih lebih deh. Tapi masalahnya tabungan saya juga udah habis buat bayar pengobatan ibu saya di kampung. Tolong ya, please. Tuh Ren, kasihan. Lu harus ambil kasus ini. Ini lagi butuh bantuan kita untuk mengurangi masalah hidupnya. Enggak, jangan terima kasus apapun cuma gara-gara kasihan, ya kan? Kalau kita kasihan sama orang terus,
siapa yang bakal kasihan sama kita? Atau belas kasih banget sih. Nia ini lagi butuh bantuan kita. Jadi gimana? Baik, kita ambil kasusnya. Jadi deal nih 4 juta. Deal. Yang kita tahu sekarang, korban atau pelapor bernama Nia dan Nia. Nia udah kerja di kantornya selama 1 tahun. Dan dia cuma punya rekan kantornya sebagai teman. Dia cuma menggunakan sosial media untuk login dan belanja online. Terus gimana caranya tuh stalker bisa tahu schedule-nya si Nia? Stalker bahkan tahu jam pulangnya Nia, sampai dia tahu jam Nia lembur. Gue nggak tahu gimana caranya tuh stalker tahu. Padahal Nia nggak pernah curhat apapun di sosial media. Dia juga tahu masalah keluarga Nia di kampung. Dia tahu persis ukuran baju Nia yang sangat pas di dress ini. Dan bahkan dia tahu sepatu yang mau dibeli sama Nia. Apa kabar Bapak Andi? Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Nih, si Andi itu seminggu sekali dia harus pergi ke bank. Kenapa? Katanya ATM-nya hilang. Padahal mah enggak. Boleh saya pinjam ID-nya? ID ya. Seperti Terus bulan, Pak. si Andi itu selalu pakai baju tulisannya cool boy. Bajunya kekecilan. Katanya biar dibilang cool. Padahal mah enggak. Terus itu selalu ceroboh. Selalu keringetan. Deg-degan kalau ketemu sama Nia. Dia tuh punya banyak kartu ATM. Tapi dia selalu bilang kalau ATM-nya hilang. Kan, gue ini nggak bisa konsen kalau lo belum jelasin kenapa lo masih pakai baju samaran. Dan kenapa lo tuh bau banget. Kenapa lo nggak mandi dulu? Ya gue nggak bisa. Kalau gue mandi, apa yang gue inget luntur. Ih, Tersangka kedua, Dias. Siang Mbak Nia. Mas Dias. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Dia baru 6 bulan lalu buka rekening di bank. Saya udah nabung lama sekarang untuk jadi nasabah prioritas di bank ini. Terus kalau misalnya saya ajak Mbak Nia makan malam, bisa diprioritasin kan? dia lagi deketinnya juga. Gak tau juga sih, tapi kemunculan dia itu pas banget sama Nia dikejar-kejar sama stalker. Lu kenapa sih? Gue udah jelasin capek-capek lu diem aja. Nih, gue kan udah belajar ngeramal nih. Jadi kalau kantor detektif kita bangkrut, gue bisa buka kantor ramalan. Lu gak mau coba ngeramal tentang jodoh lo dulu? Jodoh gue? Oke, kasus stalker, investigasi hari kedua. Setelah gue telusuri, ini tempat Andi biasa lari pagi. Gue rasa dia pengen kurus, biar pede deketin Nia. Oke, mana dia? Tersangka sudah datang. Kita kejar.
Ini dia orangnya nih. Waduh, kalau dilihat dari betisnya sih, gede banget betisnya. Pasti dia demen lari orangnya. Dan kalau misalnya kita, tuwak gapat, tuwak gapat, tuwak gapat, tuwak gapat, tuwak gapat, tuwak. Buat orang segede dia, aktif juga nih orang. Parah nih. Tuwak gapat, tuwak gapat, tuwak gapat, tuwak gapat, tuwak gapat, tuwak gapat. Dia masih lari juga. Gue gini aja capek. Aduh, cepet banget itu orang. Apa sayang? Ini kunci mobil aku tuh kemana ya? Kebiasaan deh, kamu pasti lupa lagi. Kalau tadi kamu kasih ke aku. Oh iya, makasih ya. Kamu nih kebiasaannya kunci lupa, ATM lupa. Tapi kan aku nggak lupa sama kamu. Apa-apaan sih ini? Ganggu aja.